Hai, dan aku kira mimpi itu cuma sebagai bualan ataupun hiburan ketika hidup seseorang itu ngerasa jenuh dan bosan. Jenuh sama bosan tuh sama aja sih sebenarnya. Dan baru-baru aja aku ngobrol sama seseorang tentang orang itu lagi proses untuk membangun mimpinya. Awalnya aku lihat dari orang itu ya biasa aja, kayak main aman aja gitu kan. Maksudnya dalam tanda kutip tidak mempunyai mimpi, ataupun jika mempunyai mimpi ya udah dikubur dalam-dalam. Ternyata aku salah, dan rupanya dia sedang membangun mimpinya step by step. Dia bilang seharusnya apa yang aku impikan udah terwujud lama, dari 2015. Namun ada hal yang membuat apa yang diinginkan ini melambat. Ya, dari proses duit. Kayak ada faktor klasik yang selalu menjadi alasan akan keterlambatan dari semua mimpinya. Dan aku kira orang-orang yang berani mewujudkan mimpi itu adalah orang-orang yang terpaksa dengan keadaan, ataupun orang-orang yang mempunyai banyak finansial. Namun orang-orang yang mempunyai tekad juga, orang-orang yang mempunyai ide, maksudnya dia cuman mempunyai ide, nggak punya uang, terus ya keberanian sedikit lah gitu. Nah, itu juga bisa diwujudkan walaupun prosesnya lambat, kata si orang tersebut. Jadi dari obrolan itu aku bisa mengambil makna bahwasanya sebenarnya siapapun kita, mau bagaimanapun keadaan kita juga bisa mewujudkan mimpi perlahan, gak mesti terburu-buru. Ya walaupun kadang kita tergilas oleh waktu itu sendiri, kayak udah gak seharusnya di umur sekian kita baru memulai gitu. Tapi kan kadang itu menjadi sebuah kultur di lingkungan kita bahwasanya mempunyai mimpi dan mewujudkan mimpi itu hanya berlaku ketika usia seseorang itu masih muda. Ya sekitar 20-an sampai ya 20-an lah gitu. Dari 20 ke 28, 29 gitu. Untuk yang umur 30 ke atas, seakan-akan kayak ya udahlah gak usah bicara tentang mimpi, hadapi aja realita yang ada, terus jalani aja kehidupan ini sebagaimana adanya gitu. Ya kalau emangnya harus dipaksa untuk kerja tidak sesuai dengan keinginan, ya mau gimana lagi gitu kan. Kalau nggak dengan cara ini yang kau tempuh, emang mau hidup dengan apa? Dengan mimpi, kayak udah terlambat gitu. Nah yang terjadi di lingkungan kita itu seperti itu. Ya aku nggak tahu lah di lingkungan teman-teman tuh berbeda atau gimana gitu. Tapi sejauh ini di lingkunganku itu seperti itu. Kayak di umur 30-an ke atas tuh ya udah kita gak usah bicarain tentang mimpi, kita gak usah mewujudkan tentang mimpi. Yang seharusnya kita lakukan saat ini cuman bekerja, terus menghidupi diri sendiri ataupun keluarga. Karena ya yang namanya udah tua, gak usah lah banyak macam-macam lagi gitu. Hal-hal itu cocok untuk anak muda. Nah itu bagi orang-orang yang
tua lah di atas kita, maksudnya orang-orang yang umurnya 30-an ke atas yang memberi wajangan seperti itu kepada teman sejawatnya. Namun kadang orang-orang yang seperti itu juga yang mematahkan semangat anak-anak muda, ya maksudnya ya semangat teman-temanku juga gitu yang umurnya masih 20-an. Kayak apa ya, mematah semangat membuat patah semangatnya itu seperti ini. Kau itu siapa gitu, terus lagi-lagi berpatok pada umur gitu kan. Alah, umur segini nggak usah lah banyak macam-macam, nanti kau masa tuanya nggak jelas nih segala macam, terus kau nggak bisa hidup dari sini. Mana ada orang sini yang kaya dari passion gitu, nggak ada. Toh pada akhirnya semua kayak kerja aja, kayak siapa itu kerja udah nikah, udah punya anak gitu. Ya kita nggak tahu kalau misalnya orang itu apakah setiap harinya bakalan menyesal karena nggak mempunyai mimpi atau enggak gitu. Dan yang membuat patah semangat lagi, kayak kegagalan itu bukan sesuatu yang biasa bagi mereka. Kayak kegagalan itu adalah hal haram. Hal haram. Maksudnya kayak ketika seseorang itu mencoba mewujudkan apa yang dia inginkan terus gagal, kayaknya nggak boleh gitu, harus berhasil. Nah kalau gagal tuh kayak dicemeh gitu, dicap bodoh, yaitu bahasa kasar gitu kan. Terus yaudahlah, realistis aja lah, nggak usah nyoba-nyoba kayak gini gitu. Terus ya intinya nggak dapat dukungan dari orang-orang yang seharusnya mereka ngasih kita wajangan yang positif gitu kan, dan ngasih wejangan yang membangun, yang membuat kita semangat. Kayak oh ya, kok gagal ya dalam mewujudkan hal ini, nggak apa-apa, biasa itu kegagalan kan juga bagian dari proses gitu. Aku dulu kayak gitu, cuman karena aku nggak tahan sama prosesnya, ya udah gitu, aku ya kayak ginilah sekarang gitu. Kadang di satu sisi ada rasa penyesalan, tapi aku nggak mau kau merasakan penyesalan yang sama kayak aku gitu. Nah nggak kayak gitu, seakan-akan mereka tuh kayak mengharapkan kita gagal dan menjalani kehidupan seperti yang dia jalani. Ya kalau bisa kita lebih buruk dari orang itu gitu. Dengan seperti itu, makanya kita nggak jarang mendengar kata-kata bahwasanya hidup ini kompetisi. Dan nggak jarang juga ada hal yang menguatkan kita bahwasanya ya kehidupan ini juga bukan kompetisi. Itu memang ya terlihat lebih membahagiakan ketika diri kita itu berada di atas dan banyak orang yang di bawah kita dari hal apapun. Tapi kalau misalnya kita ngerasa di atas terus, kita jadi enggan untuk melihat ke bawah dengan penuh rasa respect. Ya seakan-akan kita dengan mudahnya menjengkali seseorang dengan usaha yang dia lakukan. Dan kita menganggap bahwasanya kalau ingin menjadi seseorang yang berhasil, ya harus ikuti apa kata kita, harus ikuti apa cara kita. Seperti itu. Makanya kadang untuk mewujudkan mimpi seakan-akan gak mempunyai batasan umur yang tepat kapan kita bisa berprogres dalam mewujudkan mimpi. Toh di usia 20-an juga ketika kita berproses gak mendapatkan dukungan, terus ketika kita juga berproses selalu dicemeh dengan orang-orang yang seharusnya kita harapkan menjadi penasehat lah gitu dari berbagai pengalamannya. Nah seharusnya kita mendapatkan itu, tapi kenapa yang ada kok jadi menjatuhkan? Toh pada akhirnya kita menjadi seseorang yang tidak peduli apa kata mereka.
ya ini bagus sih gitu. Ibaratnya kayak buat apa kita dengerin omongan orang yang berpandang negatif tentang kita gitu. Seharusnya kita mendengarkan omongan orang yang positif tentang kita, walaupun itu sedikit gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Itu jauh lebih baik kan. Dan kembali lagi ke mimpi, aku cukup kaget. Ternyata di lingkunganku masih ada orang yang bisa dikatakan jauh lebih tua di atasku, dan dia masih mewujudkan mimpinya. Ya dia bilang, ya ini termasuk lambat banget, tapi gak apa-apa, step by step gitu. Aku gak mau di usiaku nanti yang sudah tua banget, kata dia gitu. Aku ngerasa nyesal, aku gak mau itu gitu. Ya lebih baik aku coba ini, gak tahu sampai kapan akan terwujud. Yang penting aku menikmati prosesnya gitu. Dan dari situ aku bercermin untuk kenapa aku gak membangun mimpiku juga di usiaku yang terlalu muda. Karena gini, tadinya aku berpikir bahwasanya kayaknya aku sudah dikatakan terlambat untuk mewujudkan tentang apa yang aku mau. Kayaknya sudah terlalu terlambat gitu. Ternyata enggak. Justru kayak ya seharusnya enggak ada kata terlambat selagi kita masih sehat, selagi kita masih hidup. Ya lakukan aja gitu. Walaupun cepat atau lambat dengan proses yang kita buat, tapi ya lakukan aja gitu. Ya walaupun juga sampai pada akhirnya kita akan mati dengan mimpi yang belum terwujud, tapi dalam kata kita masih berproses, ya itu juga gak apa-apa gitu. Ya mungkin kita sering tahu beberapa figur yang memulai mimpinya dan berhasil ketika mereka udah kakek-kakek bisa dibilang. Dan sampai sekarang mimpi mereka gak pernah mati. Dan maksudnya gini, mereka berhasil mewujudkan mimpi, dan dari hasil yang mereka wujudkan itu kita nikmati sampai saat ini, dan itu gak bakalan mati. Dan mereka berhasil mewujudkan itu di usia yang enggak muda. Ya bisa dibilang kalau di lingkungan kita ya usianya juga udah kakek-kakek gitu kan. Ya salah satu figur itu KFC, yang dia telah berhasil mencapai goalsnya di usia yang gak muda lagi kan. Ya mungkin teman-teman bisa searching lah untuk bagaimana kisahnya dalam membangun sebuah mimpinya. Namun kadang yang menjadi pertanyaan bagi kita, karena kita karena kita takut akan masa depan kita, kalau kita gagal gimana. Terakhir kita untuk mengubur mimpi kita sampai kita lupa bahwasanya kita mempunyai mimpi. Jika diingat-ingat lagi hal apa yang ingin diwujudkan, kita nggak tahu mau jawab apa. Kayak kau itu pengen melakukan sesuatu apa gitu yang ingin kamu hidupi untuk kehidupanmu ke depannya. Kadang kita sering kali kayak nggak tahu juga sih gitu. Apa ya kira-kira, kayak nggak ada yang spesial dari aku sih gitu. Ya kalau menurutku, kenapa kita bisa kayak gitu, kita itu udah terlalu dalam mengubur mimpi, sampai-sampai kita lupa bahwasanya kita punya mimpi gitu. Sampai-sampai kita lupa bahwasanya kita punya keinginan untuk hidup seperti apa yang kita inginkan dulu gitu. Dan terakhir ya, kita menjalani hidup yang biasa-biasa aja. Kita menjalani hidup yang sama seperti orang kebanyakan gitu. Terakhir, kita menjadi sosok manusia yang enggan untuk mengambil resiko dan enggak siap dengan kegagalan. Karena kegagalan itu adalah sesuatu yang buruk di mata kebanyakan orang. Dan alhasil, kita hidup cuman sebagai opini seseorang, bukan tentang diri kita. Ya gitu. Menurutku itu adalah kehidupan yang buruk sih gitu kan. Karena kita nggak benar-benar menikmati diri kita sendiri. Kayak kita dilahirkan terus untuk mengabdi kepada seseorang,
dan orang itu bukan cuma satu orang tapi banyak orang gitu. Lantas yang menjadi pertanyaan, kapan seseorang akan mengabdi untuk kita? Nah, nggak tahu gitu. Alhasil kadang kita mikir, kapan kita bahagianya? Oh ya, mungkin kita akan ngerasa bahagia ketika kita mengabdi kepada seseorang itu. Orang itu memberikan validasi positif kepada kita gitu. Jadi kita kayak berharap sama orang itu gitu. Pahit juga kalau misalnya kita berharap sesuatu kepada orang lain, dan nggak ada yang bisa diharapkan sih sebenarnya kecuali diri kita sendiri dan orang-orang yang mendukung kita. Itu. Bagi kamu yang saat ini masih bertanya-tanya tentang mimpimu apa, coba ingat-ingat lagi masa lalu. Ingat-ingat lagi tentang kenangan-kenangan kita dulu. Ingin kehidupan seperti apa? Karena aku yakin kita semua mempunyai kehidupan seperti apa yang kita impikan. Walaupun kadang kalau diceritakan kepada orang-orang itu terlihat kayak cerita bodoh aja gitu. Itu kayak cerita konyol gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Coba aja kita pikirkan kayak pengen hidup seperti siapa, ataupun pengen hidup seperti apa gitu. Nggak apa-apa. Ceritakan aja gitu. Ataupun cari hal-hal lain, cara kita untuk mewujudkan itu step by step gitu. Nggak ada kata terlambat untuk kita mewujudkan apa yang kita mau. Hidup ini cuma sekali. Kalau nggak kita gunakan dengan bijak, siap-siap akan menyesal di sisa-sisa hidup kita sih. Pepatah macam apa ini? Tapi ya itulah yang bisa aku ambil dari obrolan orang itu dalam mewujudkan mimpinya. Ya walaupun belum terwujud, tapi dia menghabiskan sisa hidupnya untuk berproses dalam mewujudkan mimpinya. Sampai yang dia bilang, ya aku nggak tahu sampai kapan ini akan terwujud, tapi aku menikmati prosesnya. Andai pun aku mati dalam berproses ini, ya nggak apa-apa gitu. Justru ini lebih baik daripada aku mengubur ini dalam-dalam dan beralih ke jalan yang nggak aku sukai, walaupun itu aman dan diminati banyak orang gitu katanya. Ya nggak ada kata terlambat kata dia gitu kan, selagi kita masih hidup gas aja sih gitu. Toh kita nggak tahu rezeki kita ada di mana. Bisa jadi kita mempunyai rezeki dari mimpi kita, bisa jadi kita mendapatkan rezeki dari jalan mimpi kita terus nggak mencapai ke situ tapi ke hal yang lain gitu. Sehingga itu yang membuat kita benar-benar bahagia gitu. Maksudnya ketika kita mempunyai mimpi dengan level segini, kita nggak tercapai di level segitu, justru lebih tinggi dari itu gitu. Saking tingginya kita nggak bisa ngelihat lagi bahwasanya kita pernah mempunyai mimpi yang serendah itu gitu. Lakukan apa yang membuatmu bahagia dan nikmati prosesnya. Itu sih. Oke, buat teman-teman kaum overthinker, mungkin itu aja di podcast monolog Litania Amerta. Semoga dapat memberikan makna. Kalaupun enggak ya anggap aja ini sebagai hiburan tongkrongan kita lah dalam mengisi waktu luangmu, dalam mengisi waktu overthinkingmu, dan dalam mengisi waktu gabutmu. Sekian dari aku. Terima kasih. PM.